Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat yang saya cintai dan Allah muliakan, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dan bertakbir, Rasulullah selalu menghadapi orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik yang menghambat dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di zaman kita sekarang, bahwasanya di penghujung akhir zaman segala sesuatu serba terbalik. Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah itu menghadapi orang-orang musyrik. Namun di zaman sekarang justru orang Islam itu menghadapi orang Islam juga. Walaupun zaman sekarang tidak jauh berbeda dengan keadaan di zaman ketika Rasulullah menghadapi orang-orang musyrik. Gencarnya dakwah Rasulullah selalu dihalang-halangi oleh mereka. Tabligh Rasulullah selalu berhadapan dengan cercaan, cemoohan, dan bahkan hinaan. Orang-orang musyrik sejak dari dulu memusuhi dakwah umat Islam karena Islam mengungkap yang mereka yakini selama ini adalah salah. Islam mengajak berpikir tentang Tuhan yang mereka sembah. Maka tak ayal penyebaran dakwah Islam itu selalu menimbulkan banyak reaksi di kalangan orang-orang musyrik pada saat itu. Bedanya zaman Rasulullah berdakwah dengan zaman kita sekarang, yang Rasulullah menghadapi orang-orang musyrik agar mereka kembali kepada jalan kebenaran. Namun di zaman kita sekarang terbalik, yang memusuhi dakwah justru dari kalangan umat Islam sendiri. Padahal mereka mengaku sebagai umat Nabi. Mereka mengaku cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan teriakan salawat teruntuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika sebagian saudara sesama Islam, para asatid, para alim ulama berdakwah di jalan hak, malah mereka mendebat, malah mereka mencemooh. Bahkan tidak sedikit kasus dakwah di Indonesia dibubarkan. Yang padahal hanya berbeda sedikit tentang pemahaman dari hukum-hukum syariat yang ringan. Kembali kepada zaman sekarang, yang disandingkan kepada zaman keadaan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Teringat ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim
Mereka berkehendak memadamkan cahaya agama Allah dengan ucapan-ucapan mereka. Wa ya'ballahu illa an yutimma nurah walau karihal kafirun. Dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Sahabat yang saya cintai dan Allah muliakan, jika kita menilik firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 32, yakni situasi tersebut ketika Rasulullah berdakwah tidak jauh berbeda dengan keadaan kita di zaman sekarang. Para alim ulama, para asatid berdakwah dari satu masjid ke masjid lainnya. Namun tidak sedikit orang yang menghalangi jalan-jalan dakwahnya, berniat menggagalkan dakwah-dakwahnya. Dan ironisnya, ketika mereka menjegal, mereka menjabat sebagai muslim, saudaranya sendiri. Mereka lupa dengan ayat tersebut bahwa mereka berkehendak memadamkan cahaya Islam dengan ucapan-ucapan mereka, dengan tingkah laku atau perbuatan mereka, mencegah, menghalaunya dengan berbagai macam cara. Namun Allah tidak pernah menghendaki selain menyempurnakan cahayanya. Sahabat yang saya cintai dan Allah muliakan, dan hebatnya ketika dakwah di zaman sekarang sama seperti keadaan di zaman Nabi. Semakin gencar pembubaran dakwah, pengusiran para dai-dai yang selalu bertabligh dari satu masjid ke masjid yang lainnya. Justru malah semakin banyak umat Islam yang menilai makna dakwah yang hak, yang benar-benar menyeru kepada jalan kebenaran, dan mana yang munkar, menuju jalan kebatilan. Sehingga tidak sedikit umat Islam yang berpegang teguh kepada kebenaran tersebut, kepada kebenaran dakwah-dakwah yang nyata. Dan sungguh luar biasa, para pendakwah semakin lantang menyerukan kebenaran melalui dakwah-dakwahnya tersebut. Sama halnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicaci, dibenci, bahkan dihina, Rasulullah tidak diam di rumah atau di kamarnya, melainkan Rasulullah semakin gencar berdakwah dan bertabligh pun walau situasinya dalam keadaan terhimpit. Sahabat yang saya cintai dan Allah muliakan, begitu mulia orang-orang yang dibekali ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyalakan sunnah-sunnah nabinya, untuk menyeru kepada manusia, mengajak kepada jalan kebenaran. Dan mudah-mudahan setiap pencetus dakwah dan tabligh yang sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan keselamatan, ketenangan, bukan hanya di dunia, dan itu mudah-mudahan sampai di akhir masa, yaitu hari pembalasan. Sahabat yang saya cintai dan Allah muliakan, maka dari itu jangan pernah lelah untuk berdakwah. Jangan pernah letih untuk bertabligh. Ketika situasi tersulit,
menghampiri kita ketika kita berdakwah, ketika kita bertabligh, maka ucapkanlah firman Allah, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan jalan dakwah dan tabligh kita Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai nilai-nilai jihad untuk kemudian dijadikan nilai pahala kelak di akhir mahasa. Amin ya mujibas sa'ilin.